Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solehah hari ini? Semoga pagi hari ini semua anak-anak ustazah tetap dalam keadaan semangat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga segala kewajiban, segala amanah dapat terlaksana dengan baik. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran daring kita pada hari ini, ustazah ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Siapa yang hari ini, yang pagi ini sudah mandi dan menyelesaikan sarapannya? Siapa yang sudah melaksanakan sholat duha? Dan siapa yang sudah berinfak sedekah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya terlaksana dengan baik dan bisa istiqomah dalam amal solehnya ya soleh-solehah. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa pembuka hati. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ustazah, jangan lupa sebelum belajar anak-anak ustazah murojaah dahulu hafalannya ya. Baiklah, hari ini ustazah akan menyampaikan materi pertama kita pada hari ini. Silahkan anak ustazah buka buku tema 3C. Ya, buku tematik 3C. Nah, di situ pada tema 1 kita akan masuk pada pembahasan benda-benda di sekitar kita. Sudahkah anak ustazah membaca sebelumnya? Nah, baiklah, bagi yang sudah membaca buku tersebut, tema tersebut, sebagai tambahan, silahkan simak video pembelajaran yang ustazah kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda,
Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Amati gambar-gambar berikut, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Baik, dari gambar api unggun. Ya, api unggun tidak dapat ditimbang ya. Berarti api unggun bukan termasuk benda. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng ini menempati ruang dan dapat ditimbang sehingga minyak goreng termasuk benda. Lalu cahaya lampu. Ya, ini tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti ini bukan termasuk benda. Ada ember. Ember ini menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti ini termasuk benda. Lalu ada es. Es menempati ruang dan dapat ditimbang. Ini berarti termasuk benda. Lalu balon. Balon juga menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti ini juga termasuk benda. Kemudian ada suara. Suara tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Berarti suara bukan termasuk benda. Kemudian radio. Radio menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti radio termasuk benda. Hewan. Hewan menempati ruang dan dapat ditimbang. Berarti hewan termasuk benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Yang pertama, berdasarkan ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian berdasarkan bentuknya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nih, perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bola, ada segitiga, ada yang bentuknya tidak teratur, ada segi empat ya. Berdasarkan warnanya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan benda-benda berikut. Ada biru, putih, ungu, oranye, ada abu-abu. Selanjutnya, perhatikan benda-benda di sekitarmu, kelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Kakak contohkan, kelompok 1 misalnya kelompok benda berwarna putih. Ada papan tulis, kertas, dan Eternit. Kemudian kelompok 2 misalnya benda berbentuk lingkaran. Ada uang logam, piring, jam dinding, dan lain sebagainya. Lalu untuk kelompok 3 misalnya benda berukuran kecil. Ada semut, kerikil, debu, dan lain sebagainya. Silahkan kalian melengkapi, menambahi lagi yang lebih banyak lagi ya. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Ya, benda berdasarkan jenisnya, ada benda hidup, dan juga ada benda mati. Lalu jika dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, itu bisa kita mengelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan warna, dan juga berdasarkan bentuk. Lalu ciri-cirinya yaitu mempunyai massa dan juga menempati ruang. Nah, untuk tugas anak ustazah hari ini, silakan kerjakan halaman 3 nomor 1 dan 2. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.